kita memiliki beberapa akun dengan saldonya diantaranya kas sebesar 137.500.000, kemudian piutang, perlengkapan, iklan, sewa, dan seterusnya sampai ke beban lain-lain. Dari neraca saldo ini, kemudian kita mau membuat laporan keuangan, tapi karena ada beberapa akun yang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, maka perlu dicek kembali apakah ada transaksi atau ada akun yang perlu disesuaikan. Pada tanggal 31 Desember, ternyata kita memperoleh beberapa informasi tambahan, diantaranya ada perlengkapan ya. Di sini tercatat perlengkapan sebesar 11.500.000. Ternyata ini sudah habis digunakan selama tahun 2022 sebesar 5 juta. Nanti kita perlu buat jurnal penyesuaiannya. Kemudian ada beban iklan yang ternyata masih ada yang sifatnya dibayar di muka sebesar 1.500.000. Kemudian ada juga pelanggan yang sudah menggunakan jasa laundry tapi belum membayar sebesar 4.500.000. Kemudian ada beban depresiasi atau penyusutan peralatan tahun 2002 sebesar 3 juta. Ada gaji di bulan Desember yang belum dibayar sebesar 1.500.000. Beban listrik yang masih harus dibayar sebesar 500.000 dan beban sewa yang tersisa dan bersifat dibayar di muka sebesar 7.500.000. Nah, nanti kita akan minta untuk membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, posisi keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Ya, kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Pertama yang A, dia tercatat di neraca saldo nilainya 11.500.000. Tapi di datanya disebut bahwa yang sudah habis digunakan 5 juta. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya berupa beban perlengkapan ya, karena sudah habis dipakai nilainya 5 juta. Kemudian perlengkapannya dikurangi sebesar 5 juta. Ya. Kemudian kita masuk ke penyesuaian yang kedua. Ada beban iklan. Kita di sini mencatat beban iklan sebesar 4 juta. Ternyata dari 4 juta itu masih ada yang sifatnya dibayar di muka sebesar 1.500.000 sehingga perlu disesuaikan. Penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka nilainya 1.500.000, kemudian beban iklannya dikurangi nilainya 1.500.000. Kemudian ada transaksi berikutnya berupa piutang ya, karena pelanggan sudah mendapatkan jasa laundry-nya tapi belum membayar nilainya 4.500.000. Maka jurnalnya piutang pada pendapatan nilainya 4.500.000. Kemudian ada penyusutan untuk aset tetap ya, dalam hal ini peralatan nilainya 3 juta. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan yakni beban depresiasi pada akumulasi depresiasi nilainya 3.500.000. Kemudian ada lagi transaksi yang kelima, yaitu ada pembayaran gaji yang belum dibayar ya di bulan Desember, itu nilainya 1.500.000, maka jurnalnya beban gaji pada utang gaji sebesar 1.500.000. Ya, misalnya kita biasa membayar gaji tanggal 25, tapi kemudian dari tanggal 25 ke tanggal 31 kita mau membuat laporannya, maka gaji yang belum dibayar harus disesuaikan. Kemudian ada beban listrik yang masih harus dibayar. Kita biasa bayar listrik tadi ya di pertengahan gitu ya, di awalnya kita belum bayar, maka kita jurnal bagaimana beban gaji dan utang gaji tadi. Jadi beban listrik pada utang listrik atau utang lain-lain kalau tidak ada akunnya khusus ya, nilainya 500.000. Kemudian transaksi yang terakhir ternyata ada beban sewa yang tersisa dan sifatnya dibayar di muka nilai 7.500.000. Kita sudah mencatat ada beban sewa 17.500, ternyata 7.500 itu sifatnya masih dibayar di muka. Maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Kita timbulkan sewa dibayar di mukanya pada beban sewa senilai 7.500. Dari jurnal penyesuaian ini untuk membuat laporan laba rugi kita bisa menggunakan alat bantu yang bernama worksheet ya, atau neraca lajur worksheet gitu ya. Jadi kita akumulasikan nilainya gitu ya. Nanti data ini kita pilih mana yang akun real, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, dan mana yang akun laba rugi. Untuk aset sampai ke modal kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Kemudian untuk pendapatan sampai beban kita masukkan ke kolom laporan laba rugi. Jika nilainya lebih besar di kolom debitnya untuk laporan laba rugi, itu berarti ada labanya ya. Sebaliknya jika di sebelah kreditnya lebih kecil berarti posisinya rugi. Nah, posisi ini
nanti akan mempengaruhi penyusunan laporan laba rugi yang kita buat. Laporan keuangan yang biasanya dibuat atau disusun, biasanya kita mulai dengan laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi kita akumulasikan nilainya, gitu ya. Nanti data ini kita pilih mana yang akun real, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, dan mana yang akun laba rugi. Untuk aset sampai ke modal, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, kemudian untuk pendapatan sampai beban, kita masukkan ke kolom laporan laba rugi. Jika nilainya lebih besar di kolom debitnya untuk laporan laba rugi, itu berarti ada labanya ya. Sebaliknya, jika di sebelah kreditnya lebih kecil, berarti posisinya rugi. Nah, posisi ini nanti akan mempengaruhi penyusunan laporan laba rugi yang kita buat. Laporan keuangan yang biasanya dibuat atau disusun, biasanya kita mulai dengan laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi kita akumulasikan nilainya, gitu ya. Nanti data ini kita pilih mana yang akun real, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, dan mana yang akun laba rugi. Untuk aset sampai ke modal, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, kemudian untuk pendapatan sampai beban, kita masukkan ke kolom laporan laba rugi. Jika nilainya lebih besar di kolom debitnya untuk laporan laba rugi, itu berarti ada labanya ya. Sebaliknya, jika di sebelah kreditnya lebih kecil, berarti posisinya rugi. Nah, posisi ini nanti akan mempengaruhi penyusunan laporan laba rugi yang kita buat. Laporan keuangan yang biasanya dibuat atau disusun, biasanya kita mulai dengan laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi kita akumulasikan nilainya, gitu ya. Nanti data ini kita pilih mana yang akun real, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, dan mana yang akun laba rugi. Untuk aset sampai ke modal, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, kemudian untuk pendapatan sampai beban, kita masukkan ke kolom laporan laba rugi. Jika nilainya lebih besar di kolom debitnya untuk laporan laba rugi, itu berarti ada labanya ya. Sebaliknya, jika di sebelah kreditnya lebih kecil, berarti posisinya rugi. Nah, posisi ini nanti akan mempengaruhi penyusunan laporan laba rugi yang kita buat. Laporan keuangan yang biasanya dibuat atau disusun, biasanya kita mulai dengan laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi kita akumulasikan nilainya, gitu ya. Nanti data ini kita pilih mana yang akun real, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, dan mana yang akun laba rugi. Untuk aset sampai ke modal, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, kemudian untuk pendapatan sampai beban, kita masukkan ke kolom laporan laba rugi. Jika nilainya lebih besar di kolom debitnya untuk laporan laba rugi, kemudian di sini kita ketahui bahwa pendapatannya 65 juta, sedangkan total bebannya 52 juta, sehingga karena pendapatan lebih besar daripada beban, kita akui atau kita peroleh laba sebesar 13 juta. Laba ini kemudian nanti kita kumpulkan ya di ekuitas atau di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, baik itu aset lancar maupun tidak lancar. Aset lancar berupa kas, piutang, perlengkapan, iklan di balik muka, sel di balik muka, kita akumulasikan, nilainya bisa kita ambil dari neraca lajur. Kemudian peralatan juga demikian, peralatan dikurangi akumulasi penyusutan, ini disebut aset tidak lancarnya. Totalnya berarti digabung antara total aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian ada liabilitas terdiri dari utang atau liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dinilai dari neraca lajur juga, kemudian kita total, kita gabung. Sedangkan modal yakni berupa modal yang disetor, pengambilan pribadi, dan penambahan laba atau rugi periode berjalan. Totalnya antara liabilitas dan ekuitas harus sama. Demikian menutup fungsi jurnal itu adalah untuk menutup akun nominal yang ada di laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadinya kita ada pendapatan dan beban, kita tulis yang tadinya di debit kita taruh di kredit, yang tadinya kredit kita taruh di debit, sehingga pendapatan ini akan tertutup.
ya akan hilang ya. Jadi hanya untuk periode yang bersangkutan saja atau periode pelaporan saja. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Demikian juga beban ya, beban yang terjadi di debit kita taruh di sebelah kredit semuanya. Kemudian lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Selisih antara ikhtisar laba rugi di debit dan kreditnya ini akan menambah atau mengurangi modal. Karena posisinya sekarang lebih besar di sisi debitnya, maka penambahan ini menambah modal ya. Modal kalau bertambah kita catat di sisi kredit. Dan itu karena ada pengambilan pribadi, modalnya juga kita kurangi untuk pengambilan pribadi tersebut. Jurnal penutup seperti ini ya, fungsinya tadi untuk mengenolkan ya, membuat nol akun daripada akun nominal yang ada di laporan laba rugi karena laba rugi hanya bersifat periodik. Kemudian terakhir jurnal pembalik ini sifatnya opsional kalau ada jurnal penyesuaian yang menimbulkan aset atau akun real yang muncul pada saat penyesuaian. Contohnya, kita sebelumnya tidak punya iklan dibayar di muka, tapi karena ada penyesuaian, jadi muncul iklan dibayar di muka. Kemudian ada utang gaji, utang lain-lain, dan sewa dibayar di muka, maka ini semuanya dibuat jurnal baliknya. Jurnal balik berarti yang tadinya di debit, kita taruh di kredit, sebaliknya taruh di kredit, kita tulis di sisi debit ya, sehingga saldonya kembali seperti semula. Jadi waktu kita bayar gaji, kita langsung bisa tulis beban gaji pada kas sebagaimana biasa di bulan-bulan sebelumnya. Fungsi jurnal balik adalah untuk memudahkan proses pencatatan sehingga standarnya sama gitu, tidak perlu lagi mereview ke jurnal penyesuaian sebelumnya. Nah, ini ya beban iklan, dibayar di muka kita balik, utang gaji kita balik, utang lain-lain dan sewa dibayar di muka kita balik. Sedangkan perlengkapan dan penyesuaian untuk penyusutan tidak dilakukan ya, karena memang itu menjadi catatan dari jurnal penyesuaian yang melekat di akun real di laporan posisi keuangan. Baik, ini sedikit penjelasan mulai dari siklus akuntansi penyesuaian sampai ke jurnal pembalik, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian di sini kita ketahui bahwa